Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran ekonomi bersama Belita. Hari ini kita akan membahas materi tentang badan usaha dalam perekonomian. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat memahami konsep badan usaha dan peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis badan usaha. Pemahaman bermakna dari materi kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami konsep badan usaha dan mengklasifikasikan jenis badan usaha sehingga mampu memahami peran badan usaha dalam perekonomian, serta nantinya peserta didik dapat termotivasi untuk menjadi bagian dalam suksesnya sebuah badan usaha. Sebelum masuk ke dalam materi, kita ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa suatu negara atau daerah harus memiliki badan usaha? Yang kedua, mengapa badan usaha merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian? Silakan teman-teman menjawab berdasarkan pengetahuan yang sudah teman-teman miliki terlebih dahulu. Badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Disebut kesatuan yuridis ekonomis karena umumnya badan usaha itu berbadan hukum. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Ciri-ciri badan usaha: bertujuan mencari keuntungan, menggunakan modal dan tenaga kerja, dan dipimpin seorang wirausahawan. Fungsi badan usaha. Badan usaha memiliki fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi. Fungsi komersial adalah fungsi badan usaha dalam konteks komersial berkaitan dengan semua aktivitas kegiatan badan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Fungsi komersial dapat mencapai suatu sasaran yang ditetapkan dengan menerapkan fungsi manajemen dan fungsi operasional. Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional diantaranya adalah pembelian, produksi, pemasaran, keuangan, personalia, serta administrasi, termasuk di dalamnya adalah akunting. Kemudian untuk fungsi manajemen adalah bagaimana suatu badan usaha dikelola secara efisien agar dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Di dalam fungsi manajemen diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengarahan, serta pengkoordinasian dan pengawasan. Yang kedua, fungsi sosial, yaitu fungsi badan usaha untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar. Hal ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab badan usaha. Misalnya, badan usaha harus menerapkan etika bisnis, memperhatikan kesejahteraan karyawan, dan memperhatikan lingkungan sekitar lokasi. Di sini kita berikan contoh ruang guru sebagai badan usaha yang memberikan pelayanan untuk jasa bimbingan belajar baik secara komersil maupun non-komersil
Karena walaupun ada beberapa pilihan pembelajaran berbayar, namun Ruang Guru juga senantiasa memberikan pelayanan dan informasi pembelajaran yang secara gratis. Misalnya, dalam materi-materi yang mereka sampaikan dalam platform mereka, yang mendorong para siswa untuk bisa lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, kita beri contoh Bank Indonesia yang memiliki program beasiswa untuk mendukung sektor pendidikan. Berkaitan dengan fungsi badan usaha sebagai fungsi sosial, salah satunya diwujudkan melalui program CSR, Corporate Social Responsibility, dari setiap perusahaan. CSR adalah sebuah pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memberikan suatu manfaat kepada pihak yang ada di dalam dan sekitar perusahaan dengan melakukan suatu program yang bermanfaat. Berikut disertakan link video YouTube dari CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina. Nah, dari fungsi sosial kita telah mengetahui bahwa setiap perusahaan memiliki CSR. Nah, untuk itu, silakan teman-teman mencari informasi tentang CSR dari beberapa perusahaan di Indonesia dan sebutkan 3 contoh program CSR dari perusahaan yang kalian ketahui. Yang kedua, jika kalian menjadi seorang pemilik badan usaha di sekitar daerah tempat tinggal kalian, buatlah contoh program CSR yang sesuai dilakukan di sekitar daerah tersebut dan bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya kita ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pembangunan ekonomi. Fungsi badan usaha juga terkait dengan kondisi perekonomian suatu negara. Hal ini dinilai dari penyediaan lapangan kerja, peningkatan produksi, dan pemasukan pada negara. Berkaitan dengan fungsinya dalam pembangunan ekonomi, berikut beberapa peran badan usaha dalam perekonomian. Yang pertama, sebagai produsen, menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai pemberi kerja, menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, sebagai pembayar pajak, memberi kontribusi bagi pendapatan negara. Dan yang keempat, sebagai pelaku investasi, memanfaatkan keuntungan untuk melakukan investasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima adalah sebagai agen perubahan, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Jenis badan usaha berdasarkan bidang usaha atau lapangan usahanya. Yang pertama ada bidang ekstraktif, yaitu bidang usaha yang mengambil hasil alam secara langsung. Contoh bidang ekstraktif antara lain pertambangan, perikanan laut, berburu, dan menebang hutan. Yang kedua, bidang usaha agraris, yaitu setiap usaha mengerjakan atau mengolah alam agar diperoleh hasil dari tumbuhan dan hewan. Contoh produksi bidang agraris antara lain pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan peternakan. Yang ketiga, bidang usaha industri, yaitu setiap usaha mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya produksi bidang industri antara lain perakitan, pertekstilan, ukiran, dan kerajinan. Selanjutnya, bidang usaha perdagangan artinya setiap usaha untuk membeli barang dan menjualnya kembali tanpa berubah bentuk. Contoh produksi
bidang perdagangan antara lain perdagangan regional, perdagangan nasional, dan internasional. Selanjutnya, bidang usaha jasa adalah setiap usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contoh bidang jasa antara lain perbankan, asuransi, pengangkutan, jasa, dan hukum. Yaitu materi pada hari ini, semoga dapat dipahami dan memberikan kebermanfaatan bagi yang memahami materi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.